Kita akan uji lampunya, kita akan bongkar. Jadi seperti ini guys, apabila saya datang dari atas, maka dari lampu yang atas akan nyala ke bawah ya, seperti itu ya. Dan akan mati otomatis satu persatu dari atas ke bawah. Oke, halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Solid Elektronik ya. Kali ini saya akan coba sepil lagi pesanan lampu tangga di bawah saya ini. Sedang kita tes ya. Nah, ini pesanan langsung di WhatsApp dengan sistem DP. Kita akan sepil untuk barangnya. Ini ngomong-ngomong pekerjaan yang paling lama saya kerjakan ya, karena sudah ada 2 mingguan guys. Karena biasanya hanya sekitar 1 minggu kelar ya, tapi ini karena saya banyak sekali pesanan yang masuk, terus juga sekarang sudah masuk bulan puasa ya, jadi ya banyak sekali kesibukan. Tapi alhamdulillah hari ini kita selesai ya. Ini sudah kita testing, nanti kita akan sepil satu persatu. Untuk unitnya seperti ini ya. Oh ya, kita akan sepil ke pemesanannya dulu. Di sini beberapa informasi saya sensor ya, saya tutup dengan apalah ini yang ada di dekat saya, kertas atau apa, karena ini informasi ada nomor HP dan juga alamat penerima ya. Saya nggak bisa sebarkan di sini ya. Nah, ini untuk pembayaran di awal sudah di DP sebesar 250.000 ya. Nah, sudah di DP sebesar 250.000. Terus sebentar, saya skip dulu. Nah, ini terakhir saya informasikan bahwa pengerjaannya sudah 90% ya. Di sini saya mintakan untuk alamat pengiriman. Nah, setelah itu saya dapat untuk alamatnya ya. Ini diinformasikan alamatnya sesuai KTP saja. Oke ya, hari ini kita akan sepil ya. Berarti ya sudah selesai, hari ini sudah pengerjaan 100% ya. Tinggal kita syuting, nanti kita videonya kita kirimkan ke yang punya. Terus barangnya dilunasi untuk sisa pembayarannya ya, lalu kita kirimkan untuk barangnya, seperti itu. Sekalian iklan dulu kali ya guys. Buat kalian yang mau lampu seperti ini juga bisa hubungi saya lewat WhatsApp ya di nomor 0856 9318 9637. Nanti kalian informasikan ukuran tangganya berapa, nanti saya hitungkan biaya lalu lanjut ke DP dan pengerjaan. Seperti itu guys. Kita akan mulai dari awal lagi ya. Saya berharap kalian sudah nonton video saya sebelum yang ini ya, karena untuk sepil lampu tangga ini bukan hanya satu video ini ya guys. Setiap ada pemesanan itu selalu saya sepil. Jadi buat kalian lebih lebih paham lagi, tonton video saya yang lain juga ya. Siapa tahu saya di sini menjelaskannya kurang detail, tapi ada pembahasan yang lebih detail di video sebelumnya, seperti itu ya. Karena kalau secara garis besar itu sebetulnya sama saja sih guys. Ini ada power, terus ada controller, ada sensor ya. Untuk setting cuma 3 itu saja sebetulnya. Tapi beberapa pembeli saya itu masih ada yang bingung guys. Itu mode dikira saklar on off ya, padahal ini kan mode ya. Kalau kita nyalakan ya ada mode yang naik turun, kalau kita matikan ya udah mati ya. Terus ini juga sensor masih tetap berfungsi biarpun si modenya dimatikan ya. Terus ada beberapa juga yang ininya dicopot ya. Ini seharusnya nggak usah dicopot-copot lagi ya. Nanti akan kita sepil dari awal ya. Kita ulas lagi lah. Semoga kalian nggak bosan kalau yang sudah nonton video sebelumnya. Kalau yang belum nonton ya kalian perhatikan baik-baik ya guys. Nah, di sini pertama-tama itu power supply ya. Ini power supply. Ini cukup besar guys ampernya. Jadi di sini ya, biarpun ini KW-KW-an mungkin ya, karena isinya cukup sedikit, tapi ini ampernya di sini tertulis ya 20 ampere guys. Jadi ini apabila ada korslet di bagian output, ini akan mudah sekali membakar si mesin yang ada di sana, ataupun membakar lampu, ataupun membakar si sensornya ini. Jadi kalian harus berhati-hati sekali untuk bagian ini. Saya perlihatkan dari atas ya. Untuk kabelnya ini memang sengaja dibikin panjang karena sesuai request ya. Nah, di sini sebentar.
Di sini untuk kabel colokan ini hanya ada 2 kabel dan isi 4 kabel ya. Yang satu ini ada tulisan LN ya. Ini LN itu langsung colok ke listrik ya. Ada tulisan L sama N. Ini kabelnya langsung ke listrik. Ini juga kabelnya dibuat lebih panjang ya. Sebentar saya urutkan ini. Nah, ini kabel yang LN ya. Kabel LN terus ke sana lalu ke colokan listrik ya. Ini nggak usah diotak-atik ya, dan juga nggak usah dipegang di sini. Ini nyetrum ya guys. Nah, ini ada kabel satu lagi. Ini kabel ini langsung menuju ke modul ya. Jadi kabel ini itu sudah DC ya. Kalau kita pegang-pegang seperti ini, dia tuh nggak nyetrum ya guys ya. Nah, di sini beberapa pembeli saya itu dibongkar ya. Nah, saya berikan penjelasan di sini. Untuk kabel yang biru ini itu dapat tegangan positif dari power supply ya, atau plus ya. Nah, untuk kabel hitam ini negatif. Nah, ya negatif. Jadi untuk kabel ini dari saya ini udah dipasang seperti ini ya. Kalau bisa ya, kalau bisa itu jangan dicopot lagi. Ya, kalian pasti paham ya. Nah, apabila terpaksa kalian mau copot atau mungkin mau dipasang di box panel, kan harus dimasukkan seperti ini ya, didempetkan berdua, lalu nanti ada kabel yang dicopot mungkin supaya lebih rapi, dimasukkan ke lubang box panel atau gimana. Kalian foto saja dulu ya. Jadi seperti ini, posisikan seperti ini, difoto ya pakai HP ya, klik ya seperti itu ya. Nah, baru kalian bongkar. Setelah kalian bongkar, nanti saat instalasi ulang nanti disamakan saja ya. Jadi cara ini tuh sangat aman sekali guys. Jadi nggak harus kalian ngerti elektronik, nggak harus ngerti kelistrikan ya. Cuma difoto saja seperti ini, klik ya. Nanti dilihat fotonya lalu disamakan. Itu nggak akan kejadian seperti sebelum-sebelumnya. Saat dipasang itu kebalik ya, mengakibatkan si unitnya ini langsung rusak terbakar ya. Nah, di sini saya rasa kalian sudah paham lah, karena ini simpel sekali ya. Kalau bisa jangan diotak-atik, tapi terpaksa apabila kalian terpaksa dicopot, itu harus difoto dulu lalu disamakan. Terus untuk yang kedua yang perlu diperhatikan ini ya. Ini bagian ini tuh sangat sensitif sekali ya. Jadi kalian jangan bongkar-bongkar ini, jangan main kasar di sini. Ini biarpun sudah saya ikat di dalam itu, kalian nggak boleh tarik-tarik, nggak boleh dipelintir-pelintir ya. Kalian harus hati-hati dengan kabel ini inputan. Begitupun juga kabel yang output ini, kabel yang sangat banyak ini ya. Jangan sekali-kali ditarik-tarik atau dipelintir-pelintir ya, atau kasar di bagian sini. Karena bisa saja mengakibatkan si unitnya ini akan rusak ya. Kabelnya ketarik semua, yang di dalam akan konslet dan rusak. Nah, ini kan kabelnya cukup besar ya. Nanti apabila kalian mau belokkan atau apa, kalian tahan dulu di sini ya. Ya seperti inilah, katakanlah baru dibelokkan seperti ini. Jadi di sekitaran unit ini tuh aman ya. Jadi jangan langsung main kasar, main tekuk seperti ini saja, paling enggak seperti ini. Oke ya, saya rasa ini juga sudah paham ya. Terus ini saklar mode yang sebut saya tadi di awal, apabila dinyalakan itu akan mengakibatkan si lampunya itu naik seperti itu ya. Ada mode naik turun sendiri. Kalau kalian pusing lihatnya naik turun sendiri, ingin dimatikan, tinggal dimatikan saja. Itu tidak mengganggu seluruh sistem di sini ya. Si sistemnya ini akan tetap bekerja ya. Nah, seperti ini. Oke, saya anggap di sini sudah paham ya guys. Untuk ini bagian power supply, ini bagian adaptor ya, atau power supply atau adaptor itu sama saja lah. Oke, lanjut di sini di bagian sensor ya. Nanti pemasangan sensor itu jangan digeletak di lantai ya guys. Ini kan kabelnya saya biarkan panjang segini. Nanti dilepas ya seperti ini. Nanti pasangnya itu sekitar setengah badan orang dewasa lah. Kalau tangga itu kan biasanya di sampingnya kan ada pegangannya ya. Nah, kalian rambatkan saja di sana ya seperti ini ya. Jadi nanti yang kedeteksi itu badan kalian saat naik ke tangga seperti itu, bukan kaki ya. Kalau kaki itu kadang kedeteksi kadang enggak ya. Terus setting sensor ini perlu kita setting lagi ya. Nanti saat pemasangan itu harus disetting ulang. Sebentar, saya arahkan kemana ya enaknya ya. Ini di sini. Sebentar, ini ke sini saja lah. Di sini saya akan coba setting sensor saya dihadapkan ke kulkas ya. Nah, ini untuk keramik saya ini jaraknya
sekitar 60 cm ya. Jadi itu kan kulkas kan nggak pas di garis ya, kemungkinan sekitar 50 cm. Jadi saya mundur sedikit lagi seperti ini, ibarat kata ini sensor jaraknya ke kulkas saya itu 60 cm ya. Dan kalian lihat di sini lampunya tidak menyala. Itu artinya si sensor ini tidak sampai ke sana ya. Jadi sensor ini apabila mendeteksi sesuatu, dia akan menyalakan lampu di belakang sini untuk kita setting ya, untuk indikator ya. Jadi apabila nggak ada lampu menyala, itu artinya si sensor ini nggak nyampe ke sana. Terus efeknya apa? Jadi apabila ada orang yang akan naik ke tangga tapi mepet-mepet di sebelah kulkas sana, itu artinya si lampunya itu nggak akan menyala ya guys, karena nggak terdeteksi oleh si sensor ini. Nah itu caranya gimana? Kalian siapkan obeng seperti ini ya. Kalian kan siapkan sendiri obeng seperti ini. Saya punya obeng kecil. Ini obeng, gunakan obeng yang minus ya, yang seperti ini, seperti test pen tapi ukurannya lebih kecil lagi. Di sini kalian setting sensor di belakangnya. Di sini ya ada pengaturan untuk mengatur jarak. Ini diputar ke kanan. Nah itu kadang nyala kadang mati ya. Jadi nggak boleh setting seperti ini ya. Nanti lampunya akan nyala mati sendiri. Ini antara nyampe ke sana dan enggak ya. Jadi sensornya belum begitu maksimal. Jadi kita putar ke kanan untuk menambah jarak biar sampai full ke sana. Putar ke kanan, nggak usah dihitung putarnya berapa kali sampai lampunya menyala saja. Nah, di situ sudah kelihatan ya lampunya menyala, tapi kalau kita geserkan sedikit itu kadang mati, berarti belum full sampai ke sana. Nah, seperti ini ya guys. Itu kira-kira jarak dari sensor saya ini ke kulkas itu 60 cm ya. Nah itu apabila kalau posisi seperti ini, apabila ada orang lewat itu tetap nggak ngaruh ya si sensornya ini, karena akan langsung mendeteksi tembus ke sana. Nah itu caranya gimana? Kita kurangi lagi sedikit sampai lampunya mati. Putar lagi ke kiri sampai lampunya mati, tapi jangan berkedip ya. Kalau berkedip nanti akan, nah seperti ini. Oke, lampunya sedikit berkedip ya, kita putar lagi ke kiri. Pastikan lampunya benar-benar matinya nggak berkedip ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kira-kira jaraknya sekitar 50 cm ya, sampai ke kulkas sana. Jadi apabila ada orang yang lewat, maka akan otomatis kedeteksi guys. Oke ya, saya rasa di sini kalian paham, karena sensor ini nanti settingnya itu saat pemasangan di tangga ya. Jadi nggak setting dari saya ini langsung kalian pasang langsung beres, itu enggak ya. Nanti kalian setting dulu seperti yang saya lakukan di sini. Jadi nanti putar ke kanan sampai mentok, sampai mendeteksi tembok ya yang ada di sebelah sana. Lalu dikurangi sampai lampunya mati. Oke ya, jadi setting sensor ini 2 kali ya guys. Yang di bawah ini saya letakkan 1, nanti ada di atas ada 1 lagi ya. Nanti kalian setting sendiri dan siapkan untuk obeng minusnya. Ini saya coba taruh di sini saja. Oke, jadi apabila tangganya lurus ke sana ke atas, berarti pemasangan sensornya itu ke sini ya. Ngikutin arah lampu ya, jadi motong apabila kita mau naik ke atas seperti itu ya. Oke, saya rasa di sini juga sudah paham ya, karena ini hanya putar kanan dan putar kiri saja untuk setting. Terus ini yang tidak kalah penting ya guys. Ini lampu ya, lampu. Ini sengaja saya siapkan untuk soket ya. Jadi nanti apabila kalian buka paket ini, itu semua lampu itu saya lepas supaya memudahkan untuk proses packing dan juga keamanan itu sendiri saat di perjalanan ya. Supaya nggak ketarik-tarik seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, bisa dicopot ya. Terus untuk soket ini nggak boleh ngasal ya guys. Jadi ada pasangannya masing-masing. Ini ada pengunci ya atau gundukan ya. Nanti dipaskan di sini ya. Posisikan pas ya, jangan dijulak-julak ya. Nah seperti ini. Posisikan pas. Jadi untuk si kabel sensornya sendiri juga saya pasang soket seperti ini ya. Terus di sini untuk lampu LED ya, ini kabelnya itu sangat dekat sekali guys. Ini posisinya kabelnya cukup kecil, kalian nggak boleh tarik-tarik ya kabelnya. Terus nggak boleh juga dipelintir-pelintir seperti ini ya, dikhawatirkan nanti ada serabut tembaga yang lepas ya, lepas dari solderan dan nyenggol antara kabel merah dan kabel hitam.
Itu efeknya apa? Apabila kongslet itu lampu yang ini itu akan nyala melotot terus ya, atau yang lain mati seperti ini. Yang lain semuanya mati. Yang lain semuanya mati dan lampu yang ini itu sudah nyala terus menerus. Itu kalau kita ganti lampunya nggak bakalan beres guys. Itu rusaknya langsung mengarah ke mesin yang ada di sana ya. Jadi kalian harus berhati-hati sekali untuk kabel ini. Ini nggak boleh kasar di bagian sini. Jadi apabila kabel ini sempat ketarik dan juga putus, kalian harus punya yang namanya solder sendiri ya guys. Kalian harus belajar nyolder sendiri dan disambung sendiri ya. Ini nggak bisa asal ditempelkan saja guys. Ini harus menggunakan solder ya. Terus ini yang tidak kalah penting ya guys. Ini kan posisinya menyala ya. Karena saya sudah biasa seperti ini dan saya sudah tidak was-was lagi. Tapi nanti apabila kalian baru saja merangkai seperti ini, jangan lakukan seperti saya ini ya. Pastikan colokannya itu tercabut seperti ini. Jangan teraliri listrik ya. Itu karena kenapa? Nanti apabila terjadi kongslet langsung merusak unit yang ada di sana. Jadi nanti awal saat barang ini datang ya, buka paketnya dengan hati-hati. Jangan merubah apapun ya, jangan mengganti power supply sendiri, jangan memotong kabel, jangan apapun ya. Jadi yang ada di dalam paket itu dirangkai seperti ini. Dirangkai seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Dibentangkan di lantai seperti ini ya. Dirangkai seperti ini sampai ke atas. Lalu kalian uji coba untuk sensor atas dan sensor bawah, apakah sudah berfungsi dengan baik apa belum ya. Jadi jangan asal nanti begitu paket sampai langsung kalian colok ke listrik ya, asal-asalan. Nggak boleh seperti itu ya guys. Jadi nanti apabila barang datang dirangkai dulu seperti ini. Sebelum dicolokkan ke listrik dicek ulang satu persatu ya. Dicek satu persatu seperti ini apakah ada kabel yang kongslet atau enggak ya. Kalau kalian sudah cek semua sampai ke atas dan kalian rasa aman, itu baru dicolok ke listrik ya. Oke ya. Aman. Kita akan coba cek dari bawah ke atas dulu. Ini posisinya sudah nyala, saya lewat di belakang sensor ya biar nggak menyala. Kita akan buktikan bahwa lampunya itu semua normal ya. Dari bawah sampai ke atas nggak ada yang menyala. Oke ya, aman ya. Jadi semua lampu nggak ada yang menyala. Jadi semua lampu ini saya pastikan normal ya, nggak ada yang aneh-aneh atau error. Kita akan coba melangkah ya. Saya akan taruh kamera di sini. Saya akan coba melangkah dari sini ke atas ya. Kita akan uji lampunya. Kita akan melangkah. Jadi seperti ini guys, apabila saya datang dari atas maka dari lampu yang atas akan nyala ke bawah ya, seperti itu ya. Dan akan mati otomatis satu persatu dari atas ke bawah. Oke, mantap ya. Kita akan uji coba sambil kita jalan ya guys. Ini posisi lampunya cukup panjang sekali sampai ke depan rumah saya guys. Nah ini sampai di atas juga saya pasang sensor ya. Oke ya, nanti berarti kalian setting juga seperti yang saya lakukan di sensor yang bawah. Oke, kita akan coba lewat dari atas. Oke, normal ya guys, semua lampu menyala, nggak ada yang mati, nggak ada yang melotot atau nyala terus menerus.
Kita akan uji coba mode. Jadi untuk modenya seperti ini ya. Nyala dari atas ke bawah dan ke atas lagi. Ini akan terlihat biasa saja saat dipasang seperti ini ya guys. Tapi kalau sudah dipasang di tangga akan bagus sekali ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya, karena video ini sudah diulang-ulang beberapa kali ya. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya apabila ada yang kurang paham di bagian sini. Sensor kita sudah setting sensor. Informasi di bagian power supply ini yang cukup rawan rusak ya, juga sudah diinformasikan. Untuk mode juga sudah diinformasikan. Tinggal kita packing untuk barangnya ya. Ya, sudah nggak ada yang masalah. Cabut colok power supply juga nggak ada masalah ya. Mati, kita colokkan ya, juga nggak jalan sendiri. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.